Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Khofifah dari semester 7A MPI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam dan kemiskinan dengan dosen pengampu Ibu Ika Winarti MPD. Dilanjut, di sini kita akan membahas tiga rumusan masalah. Yang pertama yaitu kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Yang kedua, peran pendidikan Islam dalam pengentasan kemiskinan. Dan yang ketiga, hubungan pendidikan dengan kemiskinan. Dilanjut ke rumusan pertama, yaitu kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Di sini, kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan adalah kondisi ketika sebagian masyarakat, terutama yang berasal dari kalangan ekonomi rendah, tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang layak seperti kelompok yang lebih mampu. Jadi kemungkinan kemiskinan itu suatu keadaan ketika seseorang atau di dalam suatu keluarga itu tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Mungkin bisa kita ambil contohnya yaitu makanan yang cukup, tempat tinggal yang layak, layanan kesehatan, dan termasuk biaya untuk pendidikan. Biaya untuk pendidikan berarti dalam konteks pendidikan ini di mana kemiskinan ini bisa membuat anak sulit untuk membeli seragam, buku, atau alat-alat sekolah. Adapun orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah, transportasi, atau kegiatan tambahan. Bahkan ada anak yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga tidak bisa sekolah. Kemungkinan juga yang tadi kita bahas tentang kemiskinan, selanjutnya kita akan bahas tentang ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Berarti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan ini tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menikmati pendidikan yang berkualitas. Makanya hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan kondisi ekonomi, tempat tinggal, fasilitas sekolah yang berbeda, kualitas guru yang tidak merata. Mungkin mereka akan mendapatkan pendidikan di suatu lembaga itu salah satunya mungkin karena fasilitas yang tidak setara. Mungkin di sekolah ada sekolah yang fasilitasnya efektif dan mungkin ada sekolah yang sarprasnya tidak efektif. Itu salah satu ketidaksetaraan dalam akses pendidikan. Makanya akibatnya sehingga itu anak dari keluarga mampu itu cenderung bisa sekolah di tempat yang lebih baik. Mungkin juga dari keluarga miskin sering mendapatkan pendidikan yang kurang baik atau bahkan putus hubungan. Makanya kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan ini, hubungan keduanya ini memperkuat ketika ketidaksetaraan dalam pendidikan. Karena ketidaksetaraan pendidikan ini mempertahankan kemiskinan, ini seperti lingkaran yang saling terkait. Misalkan miskin dia sulit sekolah, sehingga sulit sekolah bisa mempengaruhi pendidikan yang rendah, sehingga ketika pendidikannya rendah, mungkin sulit mendapatkan pekerjaan bagus dan menjadi tetap miskin. Mungkin kita dapat simpulkan kemiskinan dan ketidaksetaraan dalam akses pendidikan ini masalah yang saling berkaitan, di mana keterbatasan ekonomi menyebabkan sebagian masyarakat tidak mendapatkan pendidikan yang memadai sehingga memperbesar jurang ketimpang sosialan. Dilanjut, kemiskinan ini anak sulit membeli seragam, buku, atau alat sekolah seperti yang tadi. Orang tua tidak mampu membayar biaya sekolah, transportasi, atau kegiatan tambahan. Bahkan ada anak yang harus bekerja untuk membantu ekonomi keluarga sehingga tidak bisa sekolah. Dan ketidaksetaraan kondisi ekonomi, tempat tinggal, fasilitas sekolah yang berbeda, kualitas guru yang tidak merata. Makanya kemiskinan dan ketidaksetaraan ini saling berkaitan, hubungannya itu saling berkaitan. Kayak seperti tadi, mungkin ketika mereka miskin sulit sekolah sehingga sulit sekolah bisa pendidikannya rendah. Ketika pendidikannya rendah, mereka akan sulit mendapatkan pekerjaan. Nah, maka dari itu mereka akan tetap miskin. Dilanjut, di sini kita akan bahas peran pendidikan Islam dalam pengetesan kemiskinan. Yang pertama yaitu menanamkan nilai akhlak dan etos kerja. Kenapa menanamkan nilai akhlak dan etos kerja? Karena pendidikan Islam ini mengajarkan nilai-nilai seperti itu. Seperti mungkin
kerja keras, disiplin, kejujuran, tanggung jawab, dan tidak mudah putus asa. Dikarenakan sikap-sikap ini dapat meningkatkan motivasi seseorang untuk berusaha memperbaiki kondisi hidupnya sehingga dapat sehingga lepas dari jeratan kemiskinan. Contohnya mungkin Islam mendorong umatnya untuk bekerja dan tidak bergantung pada orang lain, sebagaimana bisa kita lihat dari sabdanya Nabi, itu tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, itu salah satu kita menanamkan nilai akhlak dan etos kerja. Yang kedua, meningkatkan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan. Dikarenakan pendidikan Islam mengajarkan kewajiban menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Dengan pendidikan, mungkin seseorang bisa memperoleh keterampilan atau skill mereka dari pendidikan tersebut, atau mungkin meningkatkan kemampuan berpikir mereka, dan mungkin bisa membuka peluang pekerjaan atau usaha yang lebih baik. Karena peningkatan keterampilan ini akan membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Yang ketiga, mendorong pemberdayaan ekonomi umat. Yang dimaksud yaitu dalam Islam terdapat konsep ekonomi yang dimana berorientasi memperdayakan. Mungkin kita ambil contohnya dari zakat, infak, sedekah. Mungkin dari lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, madrasah maupun sekolah Islam itu dapat mengelola dan menyalurkan dana tersebut untuk membantu beasiswa bagi siswa miskin, modal usaha kecil, pelatihan kerja. Makanya peran pendidikan Islam dalam pengentasan kemiskinan itu sangat berpengaruh. Dan ini juga bisa membantu mengurangi kemiskinan. Terus yang keempat, membentuk kesadaran sosial dan kepedulian. Yang dimana pendidikan Islam ini menanamkan nilai ukhuwah atau persaudaraan dan ta'awun, tolong-menolong. Ketika rasa kepedulian sosial tumbuh, umat Islam mendorong untuk membantu sesama sehingga distribusi bantuan dari kesejahteraan menjadi lebih merata. Yang kelima, menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Karena pendidikan ini menghasilkan manusia berilmu dan berakhlak yang mampu menjadi tenaga profesional, pemimpin, wirausahawan, maupun penggerak sosial. Jadi SDM yang baik akan menjadi motor penggerak ekonomi dan sosial yang berpengaruh pada penurunan angka kemiskinan. Jadi bisa kita ambil yaitu kesimpulannya, pendidikan Islam mungkin berperan besar dalam penanggulangan kemiskinan karena bisa diambil pembentukan karakter dan etos kerja, peningkatan ilmu dan keterampilan, pengelolaan ekonomi berbasis zakat dan sedekah, penumbuhan kepedulian sosial, dan serta pengembangan sumber daya manusia yang unggul. Yang dimana dengan peran tersebut, mungkin pendidikan Islam dapat menjadi solusi dalam memutuskan lingkaran kemiskinan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Dilanjut yang terakhir yaitu hubungan pendidikan dengan kemiskinan. Hubungan pendidikan dan kemiskinan, yang pertama pendidikan sebagai jalan untuk keluar dari kemiskinan. Yang dimana pendidikan memberikan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar peluang untuk mendapatkan pendapatan yang layak. Dengan kata lain, pendidikan dapat meningkatkan mobilitas sosial dan membantu masyarakat keluar dari siklus kemiskinan. Itu makanya hubungan pendidikan dengan kemiskinan juga sangat berpengaruh. Ketika pendidikannya dia layak, maka mungkin dapat mengurangi kemiskinan tersebut. Yang kedua, kemiskinan menghambat akses terhadap pendidikan. Dikarenakan kemiskinan di sini seringkali menjadi penghalang utama terhadap akses pendidikan keluarga miskin. Dikarenakan mungkin tidak mampu membayar biaya sekolah karena biaya sekolah terlalu mahal. Dan kedua, mungkin mengutamakan anak bekerja untuk membantu ekonomi keluarga.
Dan yang ketiga, tinggal di daerah yang fasilitas pendidikannya kurang memadai. Tapi ketika kita tinggal di daerah yang fasilitas pendidikannya kurang memadai, mungkin strategi kita harus lebih efektif. Nah, makanya dari itu akibatnya anak dari keluarga miskin ini cenderung tidak menyelesaikan sekolah sehingga peluang mereka untuk memperbaiki kondisi ekonomi ini di masa depan menjadi rentan atau terbatas. Ini menyebabkan lingkaran kemiskinan terus berulang. Terus mungkin kita dapat simpulkan hubungan pendidikan dan kemiskinan ini bersifat timbal balik. Ketika pendidikannya yang baik, maka peluang ekonominya akan meningkat dan mengurangi kemiskinan. Tetapi ketika kemiskinan bisa menghambat akses pendidikan sehingga peluang ekonominya menurun. Maka dari itu, peningkatan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua masyarakat merupakan langkah penting dalam pengetesan kemiskinan. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.